Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5225 sampai bab 5227. Humazi, setelah menghabiskan energi spiritual yang sangat besar, tampak pucat dan terhuyung mundur beberapa langkah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan pedang pembunuh naganya ke arah dada iblis angin hitam. Teralihkan oleh keadaan buruk lelaki tua itu, iblis angin hitam gagal menghindar tepat waktu, terkena tebasan pedang, meludahkan darah, dan terpental ke belakang. "Ayo pergi!" teriak Chen Ping, meraih Humazi dan bergegas menuju pintu keluar ruang rahasia. Iblis angin hitam dan lelaki tua itu ingin mengejar, tetapi luka parah mereka membuat mereka tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan Chen Ping dan Humazi melarikan diri. Chen Ping dan Humazi melarikan diri dari benteng angin hitam, menuju barat menuju Gunung Jiupan. Mereka tahu orang-orang di benteng itu akan segera mengejar, jadi mereka harus segera pergi. Setelah melarikan diri puluhan mil dari benteng angin hitam, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah gua tersembunyi. Wajah Humazi pucat pasi, penggunaan jimatnya yang berlebihan telah menguras energi spiritualnya, bahkan mengangkat tangannya pun sulit. "Kau menyembuhkan diri, aku akan berjaga." Chen Ping memberikan pil penyisiki kepada Humazi, lalu berdiri di pintu masuk gua, memperluas indera ilahinya untuk memantau sekeliling. Kekuatan iblis angin hitam dan lelaki tua misterius itu jauh melebihi ekspektasi, terutama lelaki tua itu yang auranya hampir mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Seandainya Humazi tidak menggunakan jimat leluhur secara tiba-tiba, pelarian mereka tidak mungkin terjadi. Chen Ping, lelaki tua itu sangat tangguh. "Jika bukan karena jimat leluhurku dan kekuatanku yang perlahan pulih, kita mungkin akan mati." Humazi menelan pil itu, mengalirkan energi spiritual untuk pulih, suaranya terdengar lemah. Kemungkinan besar guru iblis angin hitam, kultivasinya tak terkira dalam. Chen Ping mengerutkan kening. Untuk sebuah benteng di pinggiran Gunung Jiupan saja bisa memiliki kekuatan sebesar itu, tempat ini jauh lebih rumit daripada yang kita duga. Ia teringat kata-kata iblis serigala, iblis angin hitam terlibat dalam serangan terhadap klan Hu, dan lelaki tua itu, sebagai gurunya, kemungkinan terlibat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pernyataan lelaki tua itu tentang keterlibatan istana iblis jahat hitam yang menunjukkan bahwa pemusnahan klan Hu merupakan upaya bersama oleh berbagai kekuatan. "Setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku, kita akan menyelidiki faksi berikutnya." Mata Humazi berkilat penuh tekad, berapapun yang terlibat, aku akan mengungkap kebenarannya. Chen Ping mengangguk, hendak berbicara, ketika ekspresinya menajam, seseorang datang. Begitu ia berbicara, suara mendesing datang dari luar, dan 3 sosok bayangan mendarat seperti hantu di pintu masuk gua menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik tudung, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala, tak salah lagi berasal dari istana iblis jahat hitam. "Tuan Chen, Tuan Hu, lama tak berjumpa." Sosok berjubah hitam itu tertawa serak, suaranya serak seperti amplas. "Yang mulia iblis wanita mengundang Anda untuk kembali bersama kami."
Yu Yue akhirnya kehilangan kesabaran. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naganya. Energi spiritualnya bersirkulasi dengan tenang. Berapa banyak yang dia kirim? Untuk kalian berdua, kami bertiga sudah cukup. Dua sosok di belakang pemimpin itu melangkah maju. Aura mereka sebanding dengan Yu Yue, jelas merupakan ahli top istana iblis. Huma Zi memaksakan diri untuk berdiri, menggenggam token pemimpin klan. Cahaya putihnya beresonansi dengan energi spiritualnya, sedikit meningkatkan semangatnya. Mau kami kembali? Tanyakan dulu apakah jimatku setuju. Bodoh. Sosok berjubah hitam di sebelah kiri mencibir, tubuhnya berkelebat saat ia menerjang ke depan, jari-jarinya seperti cakar, diselimuti energi iblis yang pekat, mengincar tenggorokan Huma Zi. Cakar itu secepat kilat, energi iblisnya yang busuk mengentalkan udara gua bahkan sebelum mengenai sasaran. Huma Zi tak berani ragu, menyalurkan sisa energi spiritualnya ke token pemimpin klan yang meletus dalam cahaya putih menyilaukan, membentuk tirai cahaya pelindung di hadapannya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Dengan bunyi dentang yang tajam, cakar sosok berjubah hitam itu menghantam penghalang cahaya, mengirimkan riak-riak di permukaannya. Huma Zi merasakan kekuatan dahsyat menghantamnya, darahnya bergejolak, memaksanya terhuyung mundur setengah langkah. Sebutir mutiara berani bersinar. Cibir sosok berjubah hitam itu meningkatkan kekuatan cakarnya sepertiga, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di penghalang cahaya. Pada saat itu, Ki pedang emas mengiris bagaikan makhluk abadi dari balik langit, memaksa sosok berjubah hitam itu menghentikan serangannya dan menghindar ke samping. Chen Ping mengikutinya dari dekat, pedang pembunuh naganya menusuk tanpa henti, menarik kedua orang lainnya ke dalam pertempuran. Lawanmu adalah aku. Sosok berjubah hitam terdepan akhirnya bertindak, menghunus cambuk hitam yang menggeliat seperti ular hidup, mencambuk ke arah wajah Chen Ping dengan siulan yang menusuk. Cambuk itu dipenuhi duri-duri kecil yang berkilauan dengan cahaya hijau yang menakutkan, jelas bercampur racun mematikan. Chen Ping tidak berani menghadapinya secara langsung, langkah kakinya bergeser saat ia bergerak semudah berjalan-jalan di halaman. Sosok Chen Ping melesat menembus hutan bagai hantu, tangan kirinya menopang Huma Zi yang melemah, tangan kanannya menggenggam pedang pembunuh naga, sesekali berputar untuk melepaskan ki pedang emas guna menangkis para pengejar berjubah hitam yang tak kenal lelah. Sosok berjubah hitam terdepan memegang cambuk hitam yang tampak hidup di tangannya, terkadang menyerang seperti lidah ular beludak, terkadang melilit seperti ular piton. Setiap serangan membawa ancaman yang menusuk tulang yang memaksa Chen Ping mengalihkan fokusnya. Chen Ping, lupakan aku, pergi saja. Huma Zi berjuang untuk melepaskan diri, tahu bahwa ia adalah beban dan bahwa keduanya akan tertangkap jika ini terus berlanjut. Diam dan fokuslah pada pemulihan. Chen Ping membentak, langkah kakinya meliuk-liuk di antara hutan lebat untuk menghindari cengkeraman cambuk. Kita keluar bersama, dan aku tak akan meninggalkan seorang kawan pun. Saat ia berbicara, dua bayangan hitam mendekat dari belakang, menyerang dari kedua sisi. Sosok berjubah hitam di sebelah kiri mengacungkan bilah tulang berlubang-lubang kecil, mengeluarkan bau busuk. Sementara sosok di sebelah kanan membentuk segel tangan, menggumamkan mantra, menyebabkan sulur-sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah seperti rantai, meliuk-liuk menuju pergelangan kaki mereka. Dengan musuh di depan dan para pengejar di belakang, situasinya gawat. Mata Chen Ping menajam, energi spiritualnya meletus tanpa henti.
Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan jernih saat ki pedang emas melonjak seperti air pasang, langsung menangkis serangan dari kedua sisi. Sekarang kesempatan kita. Memanfaatkan kesempatan singkat itu, ia menyerbu ke depan, membawa Humazi sambil melompat ke cabang pohon tua yang menjulang tinggi. Sosok-sosok berjubah hitam mengikuti, mendarat di dahan-dahan di sekitarnya, mengepung mereka. Pemimpin itu perlahan mengangkat kepalanya, cahaya merah berkelap-kelip di balik tudungnya. "Chen Ping, kau tak bisa kabur. Kembalilah bersama kami untuk menemui Yang Mulia Iblis Wanita, dan kau mungkin akan selamat. Kau dikirim oleh Yuyue untuk membungkam kami, ya?" Chen Ping mencibir, tatapannya menyapu ketiganya. Dia takut kita akan mengungkap kebenaran tentang kehancuran klan, jadi dia ingin memotong akarnya. Sosok-sosok berjubah hitam itu menegang tanpa terasa, jelas tersentuh oleh kata-katanya. Mata merah pemimpin itu berkobar lebih terang, karena kau tahu segalanya, kau bahkan tak layak diampuni. Dia mencambuk, cambuk hitam itu melesat seperti ular roh menuju dahan, ujungnya bersiul tajam ke arah wajah Chen Ping. Pada saat yang sama, dua lainnya menyerang, bilah tulang dan sulur-sulurnya menjalin jaring mematikannya menyelimuti dahan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan tubuh emas tak terpecahkannya, sisik-sisik emas menyelimutinya. Melindungi Humazi di belakangnya, ia mengayunkan pedang pembunuh naga, menghantam cambuk hitam itu secara langsung. Dentang. Dentang logam bergema di hutan, ki pedang emas berbenturan dengan cambuk hitam, memicu hujan cahaya. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Duri-duri pada cambuk panjang itu hancur oleh pedang energi, menghasilkan suara kresek yang tajam. Sosoknya terlihat hitam di depan kekuatan dahsyat yang melonjak, membuat lengan mati rasa, cambuk itu hampir terlepas dari genggamannya. Kekuatan macam apa ini? Sekilas tersebar di mata gambaran hitam itu. Mereka bisa merasakan aura murni dan mendominasi dalam energi spiritual Chen Ping yang mampu menekan ki iblis mereka. Di saat mereka teralihkan, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu. Sosoknya melesat maju bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Pedang pembunuh naga membawa momentum yang tak terhentikan, diarahkan langsung ke sosok yang menggenggam hitam di sebelah kanan. Terkejut, sosok di sebelah kanan buru-buru memanipulasi tanaman merambat untuk menangkis, tetapi pedang energi itu langsung mengiris mereka. Momentum pedang itu terus berlanjut, langsung menuju tenggorokan mereka. Aduh! Sosok yang terlihat hitam di depan sambil berteriak waspada, dengan cepat menarik cambuk untuk membantu. Melihat ini, Chen Ping membungkukkan punggungnya membentuk senyum dingin. Reaksi inilah yang ia inginkan. Ia tiba-tiba mengubah gerakannya. Pedang pembunuh naga dikurung keluar, tidak menyasar sosok di sebelah kanan, melainkan tertutup ke arah rumpun tanaman merambat di tanah. Pedang energi emas meletus seperti guntur, seketika memotong semua tanaman merambat di tanah dan menimbulkan kepulan debu. Menggunakan debu sebagai perlindungan, Chen Ping meraih Humazi, melompat turun dari pohon kuno, dan melarikan diri menuju kedalaman hutan lebat. Kau pikir kau bisa lolos? Sosok menjulang hitam yang memimpin sambil meraung marah, memimpin dua lainnya dalam kenyamanan. Kejar-kejaran terjadi di hutan, permainan kucing-kucingan yang menakjubkan. Chen Ping terus-menerus mengubah arah, meliuk-liuk di antara jalan setapak untuk mengecoh para pengejarnya, tetapi sosok-sosok itu menutup hitam itu dengan cepat,
tanpa henti mengikuti jejaknya. Di bawah perlindungan Chen Ping, Humazi akhirnya memulihkan energi spiritualnya. Ia mengeluarkan beberapa kertas jimat dari jubahnya dengan cepat menggambar jimat angin. Chen Ping, biarkan aku berhenti. Ia memasangkan jimat angin pada keduanya. Jimat-jimat itu berubah menjadi angin sepau-sepau, meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Bagus sekali. Semangat Chen Ping meningkat, kecepatannya semakin meningkat, secara bertahap memperlebar jarak antara mereka dan sosok-sosok meraih hitam. Namun, pada saat itu, sebuah gangguan datang dari hutan di depan. Tanah bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Gawat! Ekspresi Chen Ping berubah. Ia bisa merasakan aura iblis yang kuat mendekat dengan cepat, kekuatan tak kalah dari penguasa iblis angin hitam yang pernah mereka temui sebelumnya. Ia segera memutar untuk menghindari aura iblis itu, tetapi sudah terlambat. Seekor beruang hitam raksasa, setinggi 10 sang, muncul dari hutan, menghalangi jalan mereka. Mata beruang itu bersinar merah, aumannya menunjukkan bahwa ia telah dibangkitkan oleh pertempuran sebelumnya. Itu beruang iblis hitam. Wajah Humazi memucat saat ia mengenali binatang itu. Naskah kuno mengatakan beruang iblis hitam adalah salah satu penguasa wilayah terluar Gunung Jiupan dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang yang menguasai tahap transformasi dan temperamen yang sangat labil. Hati Chen Ping mencelos. Dengan beruang iblis hitam di depan dan sosok-sosok merangkul hitam mengejar dari belakang, mereka benar-benar terjebak. Beruang iblis hitam melihat Chen Ping dan Humazi, kilatan cahaya ganas di matanya. Sambil mengaum, ia menyebar ke arah mereka, cakarnya yang besar mengayun dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Chen Ping tidak berani menghadapinya secara langsung, ia dengan cepat menghindar dengan Humazi di belakangnya. Cakar beruang itu menghantam tanah dengan dentuman yang memekakan telinga, menciptakan kawah besar saat batu-batu berterbangan ke segala arah. Ini masalah. Chen Ping melirik beruang iblis hitam yang marah lalu ke sosok-sosok yang memandang hitam yang mendekat, mengerutkan kening. Kita perlu menemukan cara untuk mengusir mereka. Mata Humazi tiba-tiba berbinar. Aku punya ide. Chen Ping, tahan mereka. Aku akan mencoba memancing beruang iblis hitam dengan jimat. Kau yakin? Tanya Chen Ping. Kurasa begitu. Humazi mengangguk. Ajaran leluhurku menyebutkan bahwa beruang iblis hitam takut pada tanaman herbal bernama rumput hati murni. Aku bisa menggunakan jimat untuk meniru aromanya dan menariknya pergi. Bersambung.